nasihat Yai terhadap informasi kemunculan Sayyid Muhammad Qasim ini? Nasihatnya. Bagi saya, para alim ulama jangan mudah percaya dan tidak percaya. Karena kita sebagai ulama, sebagai kiai, itu harus penuh husnudzon. Kebanyakan orang sekarang itu yang dilupakan adalah husnudzon. Mudah-mudahan apabila kita diberi umur panjang dan menangi pada zaman Imam Mahdi, saya ditemukan Imam Mahdi duluan. Ternyata setelah saya berhadiah Fatihah 313 kali, apakah betul Syekh Qasim atau apakah betul Imam Mahdi pada saat sekarang sudah ada? Ternyata saya masih sore jam 9:30 saya seperti orang mimpi, padahal saya pada waktu itu masih baca kitab Kifayatul Atqiyah. Lantas saya berhenti sebentar, saya bertemu dengan para sahabatnya Syekh Imam Mahdi datang di pondok saya. Pondok saya bertemu dengan saya masukkan di rumah, dia mengatakan bahwa saya inilah sahabatnya Imam Mahdi atau Syekh Qasim, dan apa yang kau perlukan, saya tanya. Saya heran kedatangannya dia itu seperti orang yang bodoh-bodoh. Ada orang 7 itu semua bodoh. Dan sampean Pak Lutfi, sampean itu ya saya tanyakan, lah mana Pak Lutfi? Masih di belakang. Panjenengan dia datang pada waktu itu. Dan itu dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya dengan Syekh Qasim itu Imam Mahdi, tapi semua malaikat di alam malakut dia menghormati dan mendampingi Syekh Qasim. Masya Allah. Itu mimpinya sebelum kedatangan kami ya? Satu malam sebelum kedatangan kami ya? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sekarang terjadi ya? Terus saya tanya, apakah kamu itu betul-betul sudah bertemu dengan Syekh Qasim? Di dalam mimpi saya tanya seperti itu. Dia menjawab, sudah saya bertemu dengan Syekh Qasim di Pulau Karimun. Masya Allah. Dia menjawab seperti itu. Sampai sekarang saya nggak paham Pulau Karimun itu di mana. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Jadi kita Yai tadi lebih percaya dengan mimpi, gimana ya itu konsepnya ya? Sejak dulu apapun yang kita jalankan itu impen. Mimpi gitu? Mimpi. Karena saya dulu di pondok, karena zaman akhir itu mencari wanita yang solihah itu sudah tidak ada. Kalau begitu saya tidak akan nikah dan saya harus mati di pondok. Ternyata setelah di situ saya mimpi bertemu seorang mursyid. Apabila kamu ingin menjadi orang yang makrifat dan bisa membenahi umat-umat itu bisa berzikir kepada Allah, kamu harus keluar dari pondok sini. Saya Kiai Ma'ruf Mulyo Jekli. Disitulah saya cari sehingga saya bertemu dengan orangnya. Akhirnya saya bi'at-thariqah. Jadi dari mimpi ya? Dari mimpi. Pertemuannya juga Masya Allah. Jadi Yai setuju nggak dengan Gus Baha tadi tentang mimpi Yai? Makanya ini seperti Yai Qasim. Oh, Gus Baha mengatakan itu. Iya, itu mimpi lebih otoritas. Karena apa? Nabi-nabi yang dulu, para sahabat yang dulu itu bisanya iman karena impen. Karena mimpi. Semua keterangan dari impian makin yakin. Masya Allah. Jadi seandainya tidak disertai dengan impian, itu tidak. Sahabat Abu Bakar pun sudah menjadi pendamping beliau Rasulullah yang bertahun-tahun. Dia masih meragukan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila kamu betul-betul Nabi, kok saya belum pernah tahu mukjizat kamu. Mari tunjukkan untuk menjadikan kepercayaan kepada keyakinan kepada hatiku. Akhirnya sahabat Rasulullah mengatakan,
apakah kamu dulu pernah mimpi? Masya Allah. Masya Allah. Pernah mimpi bahwa kamu keturunan apa itu? Matahari, dan matahari di dalam pangkuanmu, dan lantas kau tanyakan kepada seorang pendeta, dan di situ jawab, kamu nanti akan menjadi pendampingnya kasih Allah, Nabi akhir zaman. Masya Allah. Padahal impian seperti itu sahabat Abu Bakar tidak pernah menceritakan dengan beliau Rasulullah. Maka disitulah Abu Bakar baru ingat, oh iya kok bisa, kok tahu itu. Jadi memang para sahabat sangat mengandalkan juga mimpi ya. Ya mimpi. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya untuk zaman akhir ini tentang Imam Mahdi, saya mempunyai analisa mungkin orang-orang itu bisa percaya juga dari impian. Ya. Apabila dia tidak mau bertanya kepada Allah, mungkin bisa kecelat juga. Ya. Karena dia terhijab dengan kealimannya, dengan ilmiahnya, al-ummi itu, supaya bagaimana toh orang bisa dipilih Allah sebenarnya, orang yang mampu merangi nafsu dan yang sejak kecilnya tujuannya baik sehingga dipilih oleh Allah, bukan yang alimnya. Jadi terus kaitan dengan informasi dalam mimpi Said Qasim Dajjal itu akan sosok yang alim bagaimana ya? Ya itu sudah jelas diterangkan bahwa masalah Dajjal nanti muncul pertama kali mengaku sebagai seorang ulama. Masya Allah. Dan ini juga sangat mengkhawatirkan bahwa Rasulullah juga mengatakan, inni akhafu minad Dajjal. Aku lebih takut dan lebih khawatir daripada Dajjal. Siapa Rasul? Wahya ulama usuk. Ulama su. Orang yang alim, pandai dalil Quran hadis, tapi tidak pernah menjalankan kealimannya. Bagaimana dikatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadi Musa. Orang alim yang tidak pernah menjalankan ilmunya maka disiksa lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala, kayu dan batu. Ini yang sangat dan ini nanti Dajjal muncul. Memang ya jadi permulaan itu dari alim dulu ya, dari seorang alim, ulama ya. Seorang ulama. Masya Allah, berarti cocok sekali dengan mimpi Muhammad Qasim, Yai. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Muhammad Qasim mimpi bahwa Dajjal dari seorang Orang alim, Muslim dia, latar belakang Muslim Yai.